Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Semoga kita semua dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, tidak kekurangan satu apapun. Amin ya robbal alamin. Oke, Mimin akan melanjutkan cerita Liontin Giok Naganya. Tapi seperti biasa, bantu dulu tekan tombol like dan berkomentar juga Tuan dan Nona. Terima kasih sesudah dan sebelumnya. Bab 1885 sampai bab 1888. Dengan mengatakan itu, Ye Chong melambai, dan dua orang dari tim keamanan datang dan menjatuhkan Sun Changhong. Sun Changhong tidak tahu apa yang akan dia lakukan padanya. Dia menjadi pucat karena ketakutan dan berteriak, selamatkan hidupmu, saudaraku. Aku tahu aku salah. Segera, seruan minta ampun berubah menjadi teriak seperti babi yang disembelih, datangnya dari balik hutan. Kemudian, Ye Chong menatap Shen Yuan lagi, selanjutnya, giliranmu. Tanpa diduga, Shen Yuan tampak tidak takut dan sangat kejam. Dia memelototi Ye Chong dan berkata, brengsek, wah, apakah aku takut padamu? Ayo, mari kita lihat kemampuanmu, datang dan persetan denganku. Saat dia mengatakan ini, Shen Yuan masih terlihat seperti binatang buas yang tidak bisa dijebak. Begitu saja, dia ingin membebaskan diri dan menggigit Ye Chong. Suara menderu pelan keluar dari tenggorokannya. Ini sebenarnya mengejutkan Ye Chong. Kapan Shen Yuan menjadi begitu berani? Melihat ekspresi Shen Yuan yang sepenuhnya tidak yakin, dia sebenarnya tidak berpura-pura. Jika Shen Yuan benar-benar pria tangguh, maka Ye Chong mengaguminya sebagai pria baik. Namun, Ye Chong segera menyadari bahwa segala sesuatunya tidak seperti yang dia bayangkan. Ye Chong menyadari bahwa pikiran Shen Yuan sepertinya dikendalikan oleh sesuatu. Kemudian, Ye Chong melepaskan kekuatan spiritual yang mengalir ke otak Shen Yuan. Dia terkejut saat mengetahui bahwa pikiran Shen Yuan sama sekali tidak berada di bawah kendalinya. Ada kekuatan yang sangat khusus di tubuh Shen Yuan yang mengendalikan perilaku Shen Yuan. Itu dia, kata Ye Chong Sin. Pantas saja Shen Yuan begitu merajalela, bahkan Ye Chong pun tak takut lagi. Ternyata ada yang mengendalikan Shen Yuan. Ye Chong tersenyum sedikit, dan kemudian sambil berpikir, dia melepaskan kekuatan spiritual yang kuat, menghapus larangan di tubuh Shen Yuan. Setelah itu, Shen Yuan kembali normal. Baru saja, Shen Yuan memasang ekspresi sangat ganas di wajahnya, seolah dia ingin memakan Ye Chong dalam satu gigitan. Namun, saat Shen Yuan kembali tenang, dia langsung menyerah. Kamu. Dia tergagap lama tanpa mengucapkan satu kalimat lengkap. Ye Chong pura-pura tidak tahu apa yang terjadi pada Shen Yuan. Dia berkata dengan sengaja, Shen Yuan, saya benar-benar tidak menyangka bahwa Anda adalah pria seperti itu. Karena Anda ingin mati. Baiklah, saya akan membantu Anda. Dengan itu, Ye Chong siap menyerang Shen Yuan. Hal ini membuat Shen Yuan sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat, dan dia berlutut di tanah sambil menjatuhkan diri dan berkata, "Ya, Tuan Ye, apa yang terjadi? Saya pasti penderita skizofrenia, saya yang sekarang bukanlah saya yang sekarang. Tuan Ye, apakah saya baru saja melakukan sesuatu yang membuat Anda marah?" Ye Chong merasa geli di dalam hatinya, berpikir bahwa Shen Yuan sangat pandai berpura-pura. Jika dia tidak berakting dalam film, kemampuan aktingnya akan sia-sia. Faktanya, Ye Chong tahu betul bahwa meskipun pikiran Shen Yuan terkendali, Shen Yuan masih dapat mengingat dengan jelas apa yang telah dia lakukan. Hanya saja dia tidak bisa mengendalikan perilakunya. Shen Yuan terus memohon. Jika saya telah melakukan kesalahan, tolong Tuan Ye, tolong jangan sama dengan saya. Saya sakit, mohon maafkan saya. Saya baru saja, saya benar-benar tidak tahu, itu bukan saya benar-benar tidak tahu apa yang terjadi. Shen Yuan sangat ketakutan sehingga dia tidak dapat berbicara dengan tidak jelas. Ye Chong mendengus dan berkata, Shen Yuan, kamu boleh membiarkan aku mengampuni kamu, tetapi kamu harus memberitahuku dengan jelas apa yang sedang terjadi. Shen Yuan meringis.
seolah dia telah memakan siang. Bukankah sulit bagi Ye Chong untuk mempersulitnya? Bahkan dia sendiri tidak tahu apa yang sedang terjadi. Melihat wajah bingung Shen Yuan, Ye Chong berkata, "Kalau begitu kamu mulai dengan keluarga Sun, bagaimana kamu bisa menjadi kakak tertua Sun Changhong?" Mendengar ini, Shen Yuan menelan ludahnya. Dia masih tahu sesuatu tentang keluarga Sun. Jadi, Shen Yuan dengan cepat berkata, "Oh, Tuan Ye, begini, keluarga Sun datang ke Beijiang setengah bulan yang lalu. Mereka dari luar dan ingin berkembang di Beijiang kami, meskipun setelah keluarga Sun datang. Sangat murah hati dan bersedia mengeluarkan uang. Namun, kekuatan besar di Beijiang diam-diam telah membentuk aliansi. Mereka ingin melindungi kekuatan lokal dan secara alami akan menekan pihak luar. Secara umum, mereka tidak diperbolehkan untuk berkembang. Namun, pada saat itu, saya tidak tahu alasannya. Tampaknya secara kebetulan yang aneh. Saya mulai membantu keluarga Sun dengan seluruh kekuatan saya. Saya tahu ini melanggar aturan aliansi, tetapi saya tidak bisa melakukannya. Tidak membantu tetapi membantu mereka, dan, anehnya, kekuatan saya juga terus berkembang, melampaui banyak pesaing, dan dengan bantuan saya, keluarga Sun secara bertahap tumbuh menjadi keluarga besar di Beijiang." Kenang Shen Yuan, kemudian, dia mulai mengakui kesalahannya lagi. "Tuan Ye, saya benar-benar tidak tahu bahwa mereka begitu merajalela dan memprovokasi Tuan Ye, itu hanya meminta kematian." Ye Chong mengabaikan kata-kata terakhir Shen Yuan. Dia masih memikirkan apa yang dikatakan Shen Yuan sebelumnya. Keluarga Sun baru berada di sini selama setengah bulan dan iklimnya sudah seperti ini. Pasti ada seseorang di belakang mereka yang membimbing mereka. Apalagi setelah keluarga Sun datang, tingkah laku Shen Yuan mulai tidak terkendali. Dengan kata lain, pikiran Shen Yuan hanya terkendali pada periode tersebut. Memikirkan hal ini, Ye Chong bertanya, "Shen Yuan, kemana saja kamu saat pertama kali datang ke keluarga Sun?" Shen Yuan berkata dengan wajah pahit, Ini sudah terlalu lama, aku tidak dapat mengingatnya, bangunlah." Ye Chong mendengus, "Apakah kamu ingin aku menggunakan tinjuku untuk membantumu mengingat?" Shen Yuan dengan cepat menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tuan Ye, tolong biarkan saya memikirkannya, biarkan saya memikirkannya." Kemudian, Shen Yuan menutup matanya, mengerutkan kening, dan sepertinya berpikir dengan seluruh energinya. "Ya, saat itu, aku pergi ke restoran Sanxian, taman hiburan, bar, dan," kata Shen Yuan seperti akun berjalan. Ye Chong menyela Shen Yuan, "Apakah ada tempat yang sering kamu kunjungi yang terasa istimewa?" Shen Yuan memikirkannya lagi dan tiba-tiba menjadi malu. Ye Chong bertanya, "Ada apa?" Shen Yuan berkata dengan sangat canggung, "Baiklah, saya juga menggendong istri saya di punggung saya dan pergi ke klub licun yang baru dibuka di Beijiang beberapa kali. Jika tidak ada pekerjaan, saya hanya pergi ke klub untuk minum-minum." Melihat Shen Yuan, sepertinya dia tidak hanya minum 2 minuman, dia pasti telah melakukan banyak hal lain. Ye Chong tidak repot-repot mengekspos Shen Yuan. Dia berpikir sejenak dan merasakan bahwa ini baru dibuka klub licun sangat bermasalah. "Siapa yang menjalankan klub ini?" Ye Chong bertanya. Shen Yuan menggelengkan kepalanya dengan bingung. "Ya, siapa yang mengendarainya? Mengapa saya tidak mempunyai kesan sama sekali? Mengapa saya tidak pernah memperhatikan masalah ini?" Kata ini membuat Ye Chong merasa semakin aneh. Namun, petunjuk kecil ini tidak dapat menjelaskan apapun. Shen Yuan hanya tahu begitu banyak. Setelah itu, Ye Chong meminta Shen Yuan pergi dulu. Shen Yuan mendapat amnesti. Setelah beberapa saat berterima kasih, dia pergi dengan tergesa-gesa. Saat ini, Zhang Tiezu datang dan berkata kepada Ye Chong, "Kepala desa, apa yang harus kita lakukan terhadap Zhang Cuihua dan istrinya? Mereka masih di sini." Ye Chong hampir melupakan Zhang Cuihua dan istrinya, dan berkata, "Bawa mereka ke sini. Saya ingin melihat pria yang tidak tahu berterima kasih ini." Kemudian, 2 orang dari tim keamanan membawa Zhang Cuihua dan istrinya, yang setebal sekam saringan,
dan kiri tiba di depan Ye Chong. Pasangan itu baru saja menyaksikan pertarungan yang seru, dan kini mereka begitu ketakutan hingga kaki mereka lemas. Zhang Cuihua kali ini tahu bahwa pasukan Ye Chong sangat kuat. Dia tidak lagi berani mempermainkan Ye Chong. Zhang Cuihua, kamu menjadi lebih cakap, dan kamu masih menemukan seseorang untuk berurusan denganku? Ye Chong bertanya. Zhang Cuihua sangat ketakutan sehingga dia dengan cepat berkata, Saya, oh, Kepala Desa Ye, itu semua salah paham, saya tidak tahu mereka ada di sini untuk berurusan dengan Anda, saya pikir mereka adalah kerabat Anda, kentut, katakan dengan mata terbuka. Omong kosong, Zhang Tiezu mengutuk. Zhang Cuihua terkejut dan berkata dengan cepat. Tidak, saya tidak kentut, Kepala Desa Ye, Anda harus menyadari segalanya, semua yang saya katakan adalah benar. Saya benar-benar mengira mereka adalah kerabat Anda, Kepala Desa Ye. Anda tidak bisa menyalahkanku. Kemudian, Zhang Cuihua merasa itu tidak cukup, dan menambahkan, Kepala Desa Ye, kami yang pertama menandatangani kontrak kami yang paling patuh. Ye Chong berkata dengan dingin. Dia melirik Zhang Cuihua dan berkata, baiklah, aku bisa mengampunimu hari ini dan memberimu kesempatan untuk meninggalkan desa Nanju selamanya dan menghilang dari pandanganku. Jika aku melihatmu lagi, aku tidak akan pernah mengampunimu. Zhang Cuihua berkata dengan wajah pahit. Katanya, tidak, Kepala Ye, Anda mencoba mengusir saya dari desa Nanju. Apa, tidak? Ye Chong bertanya, kalau begitu, Anda ingin dipukuli. Zhang Cuihua berkata lagi, Kepala Desa ya, meskipun aku telah melakukan kesalahan, laki-lakiku tidak salah, kamu tidak tega mengusir aku dan anak buahku dari desa Nanju, bukan? Jika kamu mengusirku, kamu tidak membiarkan kami keduanya hidup sebagai janda. Kepala Desa Ye, tolong bantulah dirimu sendiri dan pikirkan lagi, dan pergilah ke sekitarku kali ini. Saat ini, suami Zhang Cuihua tersipu dan berjongkok di sana tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Ye Chong juga tahu bahwa suami Zhang Cuihua, Lao Wangtao, adalah orang yang jujur, dan apa yang terjadi kali ini tidak ada hubungannya dengan Lao Wangtao. Terlebih lagi, Lao Wangtao memiliki reputasi yang sangat baik di desa Nanju, jadi Ye Chong tentu saja tidak ingin menghukum Lao Wangtao. Namun, sangat disayangkan Lao Wangtao memiliki orang yang cerdik seperti Zhang Cuihua. Namun hal ini akhirnya membuat Ye Chong sedikit malu. Pada saat ini, Wangtao tua berkata, Kepala Desa Ye, saya telah memutuskan untuk menceraikan perempuan jalang ini. Apa? Ketika Zhang Cuihua mendengar ini, matanya melebar, kamu pria tidak berguna, apa katamu? Dengan mengatakan itu, Zhang Cuihua hendak meraih telinga Lao Wangtao. Dengan sebuah tamparan, kepala Lao Wang memukul wajah Zhang Cuihua dengan keras, meninggalkan 5 sidik jari besar. Kamu tidak akan pernah menyebutku orang yang tidak berguna lagi, Zhang Cuihua. Izinkan aku memberitahumu, aku sudah cukup lama menoleransimu. Dasar brengsek tua, seharusnya aku sudah putus denganmu sejak lama, kata Wangtao tua. Jarang sekali dia bersikap tegar dalam hidupnya. Zhang Cuihua menutupi wajahnya dan menatap Lao Wangtao dengan tidak percaya. Ye Chong berkata, ini bukan hal yang buruk. Saya percaya Saudara Wang, Anda dapat menemukan yang lebih baik. Saya akan membantu Anda mengaturnya nanti. Cuihua ini tidak layak untuk Anda. Zhang Cuihua tampak malu dan menundukkan kepalanya. Lari, ketika masalah ini selesai, semua orang pulang. Setelah kembali ke rumah, Ye Chong menelepon Lu Wen. Meskipun keluarga Lu sekarang mengalami kemunduran, keluarga Lu seharusnya tetap mengetahui yang terbaik tentang urusan Beijiang. Panggilan itu tersambung, dan sekretaris pribadi Lu Wen, Xiaoqi, yang menjawab panggilan itu. Ternyata itu saudara Ye Chong. Sudah lama sekali sejak terakhir kali kita bertemu. Suara Xiaoqi terdengar sedikit lelah. Bagaimanapun, keluarga Lu agak tidak nyaman diusir dari posisi tinggi mereka di Beijiang. Ye Chong berkata bahwa dia ingin berkonsultasi dengan Lu Wen tentang sesuatu. Di sebelahmu, suara Lu Wen terdengar.
Lu Wen berbicara dengan singkat dan to the point. Terutama saat melakukan panggilan telepon, dia membutuhkan bantuan Xiaoqi untuk menjelaskan. Kakak Lu ada di sebelahku. Ponselku ada di speakerphone. Jika kakak Ye Chong ingin mengatakan sesuatu, tanyakan saja padanya, kata Xiaoqi. Setelah berbasa-basi, Ye Chong bertanya tentang situasi keluarga Lu. Ternyata di Beijing, selain keluarga Lu, ada beberapa keluarga besar. Keluarga Lin Lin Tianqi juga ada di antara mereka. Namun, kekuatan keluarga besar ini terbatas dan mereka tidak dapat menimbulkan ancaman apapun bagi keluarga Lu. Tapi saya tidak menyangka bahwa beberapa waktu yang lalu, keluarga besar ini, kecuali keluarga Lin dan keluarga Lu, semuanya bergabung bersama untuk menangani keluarga Lu. Terlebih lagi, pada periode itu, keluarga-keluarga besar ini berkembang pesat, dan dalam waktu singkat, kekuatan dan pengaruh mereka menjadi sangat kuat. Pada akhirnya, mereka benar-benar memaksa keluarga Lu runtuh. Sekarang, keluarga Lu hanya bisa menghidupi diri mereka sendiri di Beijing. Jika keluarga Lu tidak mengakar kuat sebelumnya, mereka mungkin sudah diusir dari Beijing sekarang. Ketika Ye Chong mendengar ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan kening. Dia merasa pasti ada konspirasi di balik ini. Memikirkan hal ini, Ye Chong bertanya, apakah keluarga besar ini melakukan sesuatu yang istimewa? Klub, Lu Wen mengucapkan dua kata di telepon. Klub, Ye Chong tertegun. Xiaoqi menjelaskan, keluarga besar ini sering mengunjungi sebuah klub yang baru dibuka di Beijing beberapa waktu lalu, bernama Klub Li Chun. Bagaimanapun, kejadian ini tiba-tiba dan tidak dapat dipercaya. Sehingga keluarga Lu juga menyelidikinya secara pribadi untuk waktu yang lama, dan ternyata memang para petinggi ini sering mengunjungi Li Chun Club. Apakah ini klub Li Chun lagi? Mata Ye Chong berbinar. Sepertinya semuanya ada hubungannya dengan Li Chun Club. Ye Chong punya perasaan bahwa mungkin anggota keluarga besar ini semuanya dikendalikan oleh klub Li Chun seperti Shen Yuan. Namun, keberadaan seperti apa klub Li Chun itu? Dan bagaimana ia bisa memiliki kekuatan seperti itu? Ye Chong berpikir dalam hati bahwa sudah waktunya pergi ke klub Li Chun untuk menyelidikinya. Ketika penduduk desa di desa Nanju mendengar bahwa Zhang Cuihua, yang memimpin pembuat onar, diusir dari desa Nanju oleh Ye Chong, dan bahwa Lao Wang Tao menceraikan Zhang Cuihua, tidak ada yang berani membuat masalah lagi. Semua orang tahu betapa kuatnya Ye Chong. Mereka yang pernah membuat masalah sebelumnya ketakutan setiap hari. Takut Ye Chong akan berbalik dan membalas mereka. Meskipun penduduk desa Nanju tidak senang, mereka tidak punya pilihan selain menandatangani kontrak dengan Zhang Dalong dengan jujur. Setelah kontrak ditandatangani, Ye Chong mengeluarkan kebijakan kesejahteraan baru. Kecuali mereka yang membuat onar sebelumnya, setiap penduduk desa telah menerima bantuan kesejahteraan. Setelah menghitung, semua orang menemukan bahwa pendapatan mereka pada dasarnya tidak berubah. Penduduk desa Nanju sangat gembira dan bersorak. Kecuali beberapa orang yang sebelumnya membuat onar, karena tidak menikmati keuntungan apapun. Sekarang, orang-orang ini menyesalinya. Jika mereka tahu sebelumnya, mereka seharusnya tidak mengikuti Zhang Cuihua ke perairan yang bermasalah. Tapi sekarang aku tahu sudah terlambat untuk menyesalinya. Tidak peduli bagaimana mereka menangis tentang kemiskinan, Ye Chong tidak memberi mereka belas kasihan sama sekali. Segala sesuatu di desa Nanju telah diselesaikan, dan Ye Chong memiliki waktu luang beberapa hari dan tinggal di rumah sampai hari kelima tahun baru Imlek. Kecuali Sin Sin yang membuat keributan setiap hari dan meminta Ye Chong untuk memenuhi janjinya dengan cepat, semua orang merasa cukup nyaman. Namun, Tang Chun tidak pernah mau memaafkan Ye Chong, dan menjadi cemburu pada Ye Chong secara perlahan dan dingin. Ye Chong tidak punya kesempatan untuk memenuhi janjinya kepada Sin Sin. Setelah hari kelima tahun baru Imlek, banyak toko mulai buka. Ye Chong memutuskan untuk pergi ke Li Chun Club hari ini untuk melihatnya, dan mungkin akan ada keuntungan yang tidak terduga. Selama ini, Sin Sin juga belajar banyak tentang dunia manusia melalui senjata ajaib luar angkasa. Dia tahu untuk apa klub itu,
dan Xin menjadi tertarik ketika dia mendengar bahwa Ye Chong akan pergi ke klub. Hebat Ye Chong, apakah kamu akhirnya akan memenuhi janjimu? Kudengar kamu bisa menemukan seorang gadis di klub. Kamu harus berpegang erat. Ye Chong tersenyum pahit. Aku tidak seperti itu hanya. Orang sembarangan. Xin mendengus tidak puas. Cih, begitu, kamu tidak bisa melakukannya. Ye Chong tidak bisa tertawa atau menangis. Dini hari tadi, Ye Chong membereskan dan bersiap untuk pergi keluar. Saya kebetulan bertemu Tang Men dan Tang Chun saat lari pagi di desa. Melihat Ye Chong hendak keluar, Tang Men bertanya dengan rasa ingin tahu, Xiao Chong, kamu mau pergi kemana sepagi ini? Ye Chong menyentuh hidungnya dan diam-diam menatap Tang Chun. Tentu saja, dia tidak bisa membicarakan kunjungannya ke klub karena Tang Chun sudah memusuhi dia. Aku akan pergi mencari Lin Tianqi dan yang lainnya dan makan bersama, kata Ye Chong. Ini benar, Ye Chong tiba di Beijiang dan berencana bertemu dengan 3 lelaki tua, Lin Tianqi, Su Yuqian, dan Lu Wen, sebelum pergi ke klub Li Chun. Tang Men tidak banyak berpikir dan kembali bersama Tang Chun. Ye Chong bergegas pergi. Yikuyu setelah Ye Chong pergi, Tang Men menarik Tang Chun ke sisinya, tampak ragu-ragu dan tidak bisa mengatakan apa yang ingin dia katakan. Kakak, ada apa denganmu? Apakah ada yang salah? Tanya Tang Chun penasaran. Aku, Tang Men ragu-ragu. Tang Chun berkata, oh, saudari, apa yang sebenarnya terjadi? Katakan saja padaku. Apakah ada hal lain yang tidak bisa kamu katakan kepadaku? Tang Men menghela napas, lalu berkata, Xiao Chun, sebenarnya, aku melakukannya. Itu adalah sebuah kesalahan. Ternyata selama periode ini, Tang Men telah keluar dan tidak pernah kembali. Dia bilang dia sedang mendiskusikan bisnis dengan Ye Chong dan Tang Chun, tapi dia sebenarnya mencoba untuk menebusnya, kesalahannya. Setengah bulan yang lalu, ketika dia menandatangani kontrak, dia membuat kesalahan dalam kontrak karena alasannya sendiri. Jika kontrak diikuti, Longshan Group akan kehilangan 3 juta. Jadi Tang Men menemukan pihak lain, mengatakan segala macam hal baik, dan ingin meminta pihak lain untuk mengubah kontrak. Kesalahan ini disebabkan oleh Tang Men sendiri. Pihak lain mengambil keuntungan sebesar itu dengan sia-sia dan tidak memiliki kewajiban untuk mengubah kontrak. Oleh karena itu, pihak lain secara alami tidak mau membayar kembali uang tersebut. Pada akhirnya, di bawah kerja keras Tang Men, pihak lain akhirnya mengalah. Namun, pihak lain sebenarnya ingin Tang Men bermalam bersamanya, jadi dia setuju untuk mengubah kontrak. Tang Men tentu saja menolak untuk setuju. Melihat Tang Men yang seperti ini, pihak lain mengatakan bahwa Tang Men cukup makan bersamanya, tidak perlu menginap, cukup makan saja. Tang Men ragu-ragu lagi, dan akhirnya menyetujui permintaan pihak lain. Pihak lain meminta Tang Men pergi ke tempat bernama Li Chun Club untuk makan malam hari ini. Tang Men khawatir akan terjadi sesuatu yang tidak beres, jadi dia mendekati Tang Chun dan ingin Tang Chun pergi bersamanya sehingga jika ada masalah, mereka bisa saling menjaga. Tang Chun berkata dengan marah, kakak, kamu terlalu bodoh, bayar saja uangnya. Mengapa kamu perlu melakukan hal seperti itu? Tang Men menggelengkan kepalanya dan berkata, itu tidak apa-apa, Ye Chong sangat mempercayaiku dan mempercayakanku dengan tugas yang begitu penting. Aku masih melakukan kesalahan seperti ini. Aku merasa sangat kasihan pada Ye Chong dan perusahaannya. Saya pikir, selesaikan masalah ini sendiri tanpa menimbulkan kerugian bagi perusahaan. Xiao Chun Si, tolong bantu saya. Sebenarnya, Ye Chong tidak akan peduli sama sekali dengan kerugian 3 juta. Tang Men hanya mencari masalah, namun, Tang Chun juga sangat jelas tentang karakter adiknya. Dia tidak punya pilihan selain menyetujui Tang Men dan pergi ke klub bersama. Tang Men tersenyum dan berkata, bagus, ayo pergi ke sana setelah sarapan. Di sisi lain, Ye Chong pergi ke Beijiang. Suasana tahun baru belum juga mereda,
Beijiang dihiasi lampu-lampu dan dekorasi warna-warni di mana-mana, dan berbagai kegiatan akbar digelar di pusat-pusat perbelanjaan besar. Berjalan di jalan, melihat sekeliling, toko-toko di kedua sisi jalan memiliki lentera merah yang tergantung di pintunya. Banyak toko yang melakukan promosi di luar dan meluncurkan berbagai kegiatan selama tahun baru. Pusat perbelanjaan dipenuhi dengan musik perayaan yang sangat cocok untuk acara tersebut, seperti ucapan selamat tahun baru, dan festival lampion. Kemudian, Ye Chong pergi ke restoran Mingyu terbesar di Beijiang. Ketika Ye Chong tiba di sini, Lin Tianqi, Su Yuqian dan Lu Wen sudah menunggunya di kamar pribadi. Semua orang senang melihat Ye Chong datang. Lin Tianqi dan Su Yuqian bergegas menuju Ye Chong. Lin Tianqi pertama-tama memberi pelukan erat pada Ye Chong. "Oh," aku berkata, "Kakak Chong. Tapi aku sudah lama tidak bertemu denganmu. Aku sangat merindukanmu, biarkan aku menciummu." Dengan itu, Lin Tianqi hendak melakukannya cium Ye Chong. Ye Chong sangat ketakutan sehingga dia mendorong Lin Tianqi menjauh. "Saya," berkata Lin Tianqi, "apakah orientasi Anda tidak normal?" Semua orang tertawa, lalu, Su Yuqian juga memeluk Ye Chong. Su Yuqian awalnya adalah seorang pria gemuk. Untuk menurunkan berat badan, Ye Chong khusus menyiapkan teh pelangsing untuknya. Setelah Su Yuqian meminumnya, berat badannya turun dengan cepat. Namun, dia rakus dan ingin menurunkan berat badan lebih banyak, jadi dia makan lebih banyak, sehingga kini dia kurus seperti tiang bendera. Begitu dia memeluk Ye Chong, tulang-tulang di tubuhnya bahkan bergetar, membuat Ye Chong sangat tidak nyaman. Lu Wen juga berdiri dan menyambut kedatangan Ye Chong. Namun karakter Lu Wen relatif pendiam, tidak seperti Lin Tianqi dan Su Yuqian yang suka berpelukan. Lu Wen baru saja berkata kepada Ye Chong, "Lama tidak bertemu." Ye Chong dapat mendengar bahwa 4 kata ini penuh dengan emosi. Ye Chong sudah terlalu lama keluar. Sekarang dia bertemu teman lamanya lagi, tentu saja dia sangat bahagia. Beberapa orang minum lagi dan mulai mengobrol di mana-mana. Lu Wen selalu berbicara dalam beberapa kata, yang sulit dimengerti. Hanya sekretaris pribadinya Xiao Qi yang dapat memahami dan menerjemahkan sepenuhnya untuk semua orang. Namun, Lu Wen tidak membawa Xiao Qi ke sini hari ini. Ye Chong bertanya dengan rasa ingin tahu, "Di mana Xiao Qi?" Lu Wen berkata, "Saya ada urusan di rumah, jadi saya tidak datang." Di masa lalu, Lu Wen hanya bisa berbicara tidak lebih dari 5 kata. Sekarang dia mengucapkan 6 kata dalam satu tarikan napas. Sepertinya Lu Wen telah banyak berubah di bawah tekanan hidup, Ye Chong berkata dalam hatinya. Melihat Lu Wen sekarang, dia tidak lagi memiliki perasaan yang sama seperti tuan muda pertama Beijiang. Sebaliknya, dia merasakan lebih banyak perubahan dalam hidup dan kelelahan. Saya khawatir Lu Wen juga berupaya keras untuk menghidupi keluarga Lu selama periode ini. Memikirkan hal ini, Ye Chong tidak bisa menahan diri untuk tidak menggelengkan kepalanya, merasa sedikit kasihan pada keluarga Lu. Dia berpikir dalam hati bahwa ketika dia memiliki kesempatan, dia pasti akan membantu keluarga Lu kembali ke puncaknya. Ye Chong bertanya pada Lu Wen apakah ada yang perlu dia bantu. Tidak, Lu Wen menggelengkan kepalanya. Ye Chong juga tahu karakter Lu Wen, dan bahkan jika ada masalah, dia tidak akan mengatakan apapun. Mereka bertiga memakan makanan ini dalam waktu yang lama, namun mereka masih belum puas. Namun, Ye Chong masih harus pergi ke klub licun untuk menyelidikinya, jadi dia tidak punya pilihan selain pergi dulu dan mencari waktu untuk bertemu lagi nanti. Ketika Lin Tianqi dan Su Yuqian mendengar bahwa Ye Chong akan pergi ke klub licun, mata mereka berbinar dan mereka ingin mengikuti Ye Chong. Namun, mereka dihentikan oleh Ye Chong, karena Ye Chong selalu merasa pertemuan ini aneh. Oleh karena itu, dia harus pergi dan melihat situasinya sendiri terlebih dahulu. Lin Tianqi dan Su Yuqian hanya bisa terlihat sangat menyesal. Setelah itu, Ye Chong mengucapkan selamat tinggal kepada 3 orang lainnya dan pergi ke Licun Club. Di sisi lain,
Tang Men dan Tang Chun telah memimpin dan tiba di klub Li Chun. Oleh karena itu, Tang Chun juga secara khusus mengganti pakaian pria. Rencana mereka adalah membiarkan Tang Men pergi makan malam bersama pihak lain. Jika pihak lain jujur, semuanya akan baik-baik saja. Jika pihak lain tidak jujur, maka Tang Chun akan berdandan seperti laki-laki dan menakuti pihak lain. Setelah mengkonfirmasi rencananya, kedua orang itu masuk ke Li Chun Club. Tang Chun dan Tang Men sama-sama baru pertama kali berada di sini, dan langsung dikejutkan dengan kemewahan dan kemewahan dekorasi di sini. Rencananya, Tang Men pergi ke ruang pribadi klub untuk mencari pihak lain. Dia tiba di ruang pribadi 302 klub, membuka pintu, dan melihat seorang pria parubaya gemuk dengan kepala lebar dan telinga besar, duduk di sana sambil minum anggur merah dan menggoda seorang pelayan yang mengenakan congsam. Ketika pria parubaya itu melihat Tang Men datang, matanya berbinar, dia menunjukkan senyuman yang sangat cabul, dan berkata, "Hei, Nona Tang Men, akhirnya kamu sampai di sini. Aku sudah lama menunggumu. Datang dan duduklah di sini." Meskipun Tang Men sangat enggan, dia tetap menahannya dan duduk di sebelah bos berminyak itu. Pelayan cantik dengan congsam memandang Tang Men dan pergi dengan sedih. Tang Men sangat muak dengan bos berminyak ini. Dia berkata, "Bos minyak, tidak, Bos Li, saya di sini juga, lihat kesalahan yang saya buat sebelumnya. Bisakah Anda begitu sombong? Saya berjanji. Bolehkah kamu memesan 2 lagi? Menurutmu begitu?" Bos Li terkekeh, menyesap anggur merah, dan menuangkan segelas lagi untuk Tang Men. Dia berkata, "Nona Tang Men, kamu serius? Bukankah kamu bilang kamu datang untuk makan malam bersamaku? Mari kita tidak membicarakan hal-hal lain untuk saat ini. Mari kita bicarakan setelah makan malam, oke?" Dengan itu, Bos Li menggeliat mengulurkan tangannya. Dia mengulurkan tangan dan ingin menyentuh Tang Men. Tang Men dengan cepat menghindar tanpa meninggalkan jejak, lalu mengangguk, Oke, ayo makan dulu." Dia mengambil anggur merah dan menyesapnya. Pada saat yang sama, Tang Chun bersembunyi di sudut dan diam-diam mengamati bagian dalam kamar pribadi melalui celah di layar. Agar tidak menarik perhatian, Tang Chun bahkan mencuri sepotong pakaian dari staf di sini dan memakainya sendiri. Apa yang Tang Chun tidak ketahui adalah bahwa di klub ini, tidak hanya perempuan tetapi juga laki-laki yang memberikan layanan. Lagi pula, banyak wanita kaya juga yang datang ke sini. Apalagi beberapa pelanggan juga memiliki hobi khusus. Dan yang dikenakan Tang Chun kebetulan adalah pakaian anak laki-laki yang bekerja di sini. Di sisi ini, ketika Tang Chun Zeng sedang menatap kamar pribadi dengan hati-hati, seseorang tiba-tiba muncul di belakangnya. "Apa yang sedang kamu lakukan?" tanya orang di belakang. Tang Chun terkejut, dan ketika dia melihat ke belakang, berdiri di belakangnya adalah seorang pria pendek berjas. Dia adalah manajer klub baru, namanya Agui. Agui juga mengambil pekerjaan itu pada hari pertamanya hari ini, jadi dia tidak bisa mengenalinya sepenuhnya. Dia mengira Tang Chun adalah pangeran klub. Dia melihat bahwa fitur Tang Chun yang panjang dan halus menarik perhatian orang. Karena anak laki-laki di sini semuanya berdandan seperti perempuan, Agui tidak menyadari bahwa Tang Chun adalah laki-laki yang menyamar sebagai perempuan. Dia bertanya, "Nak, apa yang kamu lakukan di sini? Ada begitu banyak tamu, tapi tidak ada yang menyukaimu." Tang Chun tersipu dan berpikir dalam hati, sudah berakhir, rahasianya akan segera terungkap. Agui melihat Tang Chun hanya diam dan mengira Tang Chun hanyalah seorang pengecut. "Pantas saja, bagaimana tamu sepertimu bisa menyukaimu? Kamu harus menunjukkan dirimu, kamu harus merayu mereka," kata Agui. Tang Chun mengangguk dengan cepat. Agui bertanya, "Siapa namamu?" Aku Tang Chun tersipu, dan dia tiba-tiba teringat Ye Chong memanggil Lu Wen kemarin. Jadi dia dengan santai berkata, "Namaku Lu Wen." Agui mengangguk dan berkata, "Oke, aku akan mengingatmu. Menurutku kamu terlihat cukup baik. Jangan khawatir, aku akan menjagamu. Terima kasih, terima kasih." Kata Tang Chun,
Saat ini, tamu lain datang ke pintu. Agui segera keluar untuk menyambutnya. Tang Chun menghela nafas lega. Risikonya, saya hampir ketahuan. Dia tidak tahu bahwa tamu yang baru saja masuk adalah Ye Chong. Ye Chong memarkir mobil di tempat parkir, lalu masuk melalui pintu emas klub. Begitu Ye Chong masuk, dia menemukan bahwa di mana dia memasuki pintu, ada lebih dari 50 wanita cantik berdiri berdampingan di kedua sisi, menunggu di lorong untuk menyambutnya. Begitu Ye Chong masuk dengan satu kaki, para wanita cantik itu berteriak serempak, "Selamat datang di bos." Mereka semua membuat penampilan centil dan mengedipkan mata pada Ye Chong. Semua wanita cantik ini berpakaian sangat keren. Berjalan di antara mereka, Anda bisa melihat pemandangan musim semi yang sangat luas. Ini hanyalah pemandangan yang unik dan indah. Ye Chong tersenyum, mengangguk ke wanita cantik di sebelahnya, dan berjalan mendekat. Di akhir tim, berdiri seorang pria berjas, itu adalah Agui. Ye Chong menghampirinya, dan Agui segera mulai bertepuk tangan. "Selamat datang, selamat datang, selamat datang. Tuan, di klub Licun kami, Anda bisa memanggil saya Agui. Saya manajer klub di sini. Ini hari pertama saya bekerja hari ini, dan Anda adalah tamu pertama saya, Tuan. Masuklah cepat, kami tidak punya apapun yang tidak dapat Anda pikirkan di sini. Selama Anda ingin bermain, kami memilikinya di sini." Agui terlihat sangat antusias. Kemudian, dia bertanya, "Ngomong-ngomong, Tuan, apakah Anda menyukai salah satu dari gadis-gadis ini sekarang? Saya akan memintanya untuk berbicara dengan Anda." Ye Chong menggelengkan kepalanya. Sejak dia datang ke sini, dia harus menemukan sesuatu yang menarik. Yang akhir, seperti itu hanya dengan begitu lebih mudah untuk mengekstraksi informasi. Penggemar nakal ini mungkin digunakan oleh klub untuk menyamar dan bukan anggota inti. "Hai Pak, mau yang lebih canggih? Harganya tidak murah," kata Agui. Ye Chong mengangkat bahu, "Saya tidak peduli dengan uang." Mendengar Ye Chong mengatakan ini, Agui memandang Ye Chong dari atas ke bawah dan sepertinya tidak mempercayainya. "Yikuyu." Ye Chong mengeluarkan kartu kristal keanggotaan klub. Dia baru saja melakukan ini di depan pintu, dan dia harus menyetor setidaknya 100.000 yuan di muka untuk melakukannya. Setelah melihat kartu kristal, Agui tahu bahwa Ye Chong adalah orang kaya. Dia segera menjadi lebih antusias. "Hei, Pak, saya tidak menyangka selera Anda begitu tinggi. Jangan khawatir, kami punya banyak jenis gadis. Tunggu sebentar dan saya akan mencarikan Anda yang lain." Bersambung.